Halo followers, ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng dengan kita berdua di sini ada Aisyah Gray dan ada Gume di sini. Lemes banget, Mek. Semangat dong. Dan di episode kali ini kita nggak servis, tapi kita mau ngobrol terkait dengan permasalahan gagal aktivasi. Nah, karena banyak yang nggak ngerti nih dan banyak yang kebingungan tiap kali iPhone-nya gagal aktivasi. Nah, di episode kali ini kita akan ngejelasin nih kira-kira kalau gagal aktivasi itu penyebabnya apa, kerusakannya seperti apa, dan penanganannya seperti apa ya. Jadi biar kalian tuh nggak panik gitu. Jadi kalau gagal aktivasi itu tuh biasanya gara-gara apa sih Bang Umi? Gagal aktivasi itu ada beberapa ya. Contohnya seperti bermasalah di bagian sinyal ya. Sinyal itu bisa dilihat itu di bagian modem firmware kan. Ketika modem firmware itu nggak ada, ya kan, benar-benar ya rusaklah, bermasalah ya kan. Jangan sekali-kali untuk restore. Oke. Nah, kalau restore pasti dan otomatis itu nggak bakalan bisa masuk menu. Karena apa? Untuk iPhone ini, untuk bisa aktivasi masuk ke menu itu membutuhkan yaitu untuk aktivasi kartu atau enggak ibaratnya dia udah kebaca bahwa si modem firmware itu ada. Kalau tidak ada, dia nggak bakalan bisa masuk menu karena di situ hanya tercantum serial number aja. Untuk email, mail, dan modem firmware itu nggak ada. Itu yang pertama, bermasalah di sinyal ya kan. Terus? Yang kedua itu bermasalah di NFC pun bisa. IC NFC ataupun jalur NFC itu bisa. Gagal aktivasi itu dia lama. Ya kan, lama dan ibaratnya semua email ada, ya kan, serial number oke ada juga, untuk mail ada, ya semua ada, cuman kalau NFC-nya bermasalah itu nggak bakalan bisa masuk menu juga, cuman tetap aja di hello gitu kan. Kalau habis restore itu terjadinya itu bisa di iPhone 7 Plus, di iPhone 6 ya kan. iPhone 6 itu gagal aktivasi juga bisa terjadi di IC Wi-Fi-nya juga, MAC address-nya nggak kebaca, itu lama dia. Untuk iPhone 10 apalagi, iPhone 10 itu kan dia sandwich ya kan. Oh ya, sandwich mesinnya ya. Nah itu, jadi kalau NFC dia bermasalah itu nggak bakalan bisa masuk menu juga. Oke, wah ini kira-kira penyebabnya apa aja nih? Penyebabnya sih banyak juga ya, ada kemungkinan ibaratnya si iPhone 7 apalagi ya kan, di modem firmware sering hilang, tapi itu untuk di seri Qualcomm aja ya kan, itu sering banget terjadi, bahkan ada yang sampai nggak bisa dibenerin. Itu untuk seri Qualcomm. Untuk Intel sih selama ini masih bisa ya kan. Untuk iPhone 10 mungkin biasanya sih jatuh ya kan, gara-gara jatuh dan ada bagian kaki buat bawah sama buat atas itu dia nggak menyatu. Tuh banyak juga lah halnya, seperti kayak internal memory juga saya takutin itu kadang-kadang yang iPhone lama gitu kan. iPhone lama itu kan untuk MAC address itu bisa ngacak lah ya kan, asal serial numbernya sesuai sama email sesuai juga gitu kan. Untuk MAC addressnya Wi-Fi sama Bluetoothnya ngaco itu masih bisa. Nah sekarang ini udah nggak bisa. Itu jadi kalau dia restore ya udah pasti stuck di hello. Tuh terjadi gagal aktivasi. Banyak hal juga sih sebenarnya Maya. Banyak banget ya. Banyak nah juga tapi kira-kira nih penanganannya seperti apa nih Bang Umi? Apakah penanganan dan juga resiko-resikonya? Apakah resikonya dia akan nggak bisa di backup lagi datanya, atau resikonya dia harus part besar apa yang harus diganti? Nah, untuk penanganannya sih seperti ini. Contohnya yang pertama itu adalah seperti gagal aktivasi di bagian signal ya, ya kan? IC Wi-Fi ya. Betul. Kadang ada juga kan yang user itu kan emang ketentuan dari Google banyak juga ya kan, harus restore dulu ya kan. Sedangkan kalau untuk modem firmware hilang itu dilarang untuk restore karena bakalan gagal aktivasi dan handphone itu nggak bisa dipakai sebelum dibenerin dulu ya kan. Jadi untuk penanganannya itu pertama adalah kita cek dulu si iPhone tersebut bermasalahnya di apa. Kalau seandainya cuman di power baseband atau power basebandnya belum konslet, itu masih bisa kita perbaiki dan kita coba update dulu. Nah, setelah update masih sama, ya kita coba untuk restore, cuman ya kita konfirmasi ke usernya bahwa bila mana ini gagal, handphone ini nggak bisa dipakai sama sekali ya kan. Ya itu sih tergantung dari user, daripada begitu mendingan ya pakai Wi-Fi aja kalau emang bener-bener nggak bisa dibenerin. Terus bila mana kalian mau pakai iPhone 10 ya kan, dia mau masukin passcode ataupun Face ID, pas klik passcode dia ngehang lama, itu jangan sekali-kali di restore juga karena itu udah ketahuan bahwa si handphone tersebut itu bermasalah di NFC-nya.
Jadi jangan sekali-sekali untuk restore karena bakalan gagal aktivasi juga itu. Nah, buat kalian yang suka panik tiap kali ada permasalahan di iPhone kalian tiba-tiba langsung restore. Nah, ternyata itu bukan solusi yang tepat juga karena bisa jadi menyebabkan kerusakannya kemana-mana ya. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba ngehang gitu langsung aja dibawa ke tempat servis. Makanya jangan tiba-tiba panik terus restore malah jadi gagal aktivasi gitu ya. Oke, semoga informasi yang bermanfaat nih. Berhubung hujan di luar, kita mau main hujan-hujanan dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye, Apple Lovers. Bye-bye.